Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutar. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua hari ini? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian itu jadi orang sukses semua gitu bro ya. Amin. Nah, tetap ya sebelum kita lanjut secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kali ini brother kalau kita lihat bersama-sama kan market dalam kondisi apa ya, Bitcoin udah ada sedikit recover lah ya. Semoga saja malam hari ini nanti Bitcoin bisa ke area 109.000, 110.000 atau syukur-syukur mendekati di all time high lamanya gitu ya. Oke. Di sini secara overallnya teman-teman ya udah mulai recover nih, termasuk ada XRP. Kalau Ethereum masih koreksi ya, ada XRP, di sini juga ada BNB. Nah, XRP ini lumayan bro ya, ngegas juga nih 4%. Solana 3%-an teman-teman ya. Tron ini naik juga, Cardano Hyperliquid naik lagi bro ya. Silakan nih yang mau masuk Hyperliquid bisa juga brother ya. Kalau kita lihat Sui juga mulai rebound. Nah, jadi malam hari ini udah mulai ada rebound tipis-tipis ya. Gimana nih kalau perkembangan sektor meme coin? Karena kita pecinta meme coin itu nggak luput dari meme coin ya bro ya. Oke, kalau kita lihat dari meme coin sendiri di sini market cap naik 1%, volume tapi turun, Bro ya. Untuk parameter atau persentase dalam 24 jam terakhir ini udah mulai ada rebound juga nih ya. Dogecoin, terus di sini ada Shiba, PP, Trump ini udah mulai recover ya. Nah, di sini untuk Partcoin SPX ini masih jos gandos juga ya. Oke. Untuk Wave itu sempat kita senggol ya hari ini tadi waktu harganya di kepala 7. Kalau kalian sempat masuk wah udah lumayan bro ya. Oke, ya untuk meme coin ini mantap ya 90% recover malam hari ini. Oke. Kali ini bro ada sedikit informasi tentang XRP. Kita langsung gas. Nah, jadi kita ketahui bersama-sama ya bro, kasus antara SEC dengan SRP itu belum selesai. Makanya harga daripada SRP kan belum benar-benar bisa ngepam banget gitu ya. Tapi dia udah cukup stabil di area 2 dolar something. Cukup stabil di area tersebut ya bro ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti semisal nih antara SEC dengan Ripple itu udah benar-benar 100% selesai, nggak ada permasalahan lagi. Saya kira bro harga daripada SRP bisa jauh lebih tinggi lagi. Amin ya. Oke, jadi pengacara SRP Mark Vogel itu berpendapat bahwa gugatan SRP belum berakhir karena apa? SEC masih perlu itu memberikan suara untuk membatalkan bandingnya gitu bro ya. Makanya di sini kita belum bisa melihat XRP itu naik secara signifikan kembali karena memang kalau kita persentasekan bro ya 90% lah ya kasus ini udah mulai udah berakhir, tapi kan masih ada 10% jadi dia belum benar-benar 100% berakhir gitu bro ya. Nah, di sini kalau semisal nanti case antara SEC sama Ripple yaitu benar-benar berakhir, kemungkinan sih harga daripada SRP kalau untuk menyentuh di ranah 5 sampai 10 dolar itu sangat mudah kayaknya ya bro. Sangat-sangat mudah ya. Nah, gugatan hukum SRP yang berlarut-larut belum sepenuhnya berakhir meskipun Ripple telah menarik kembali banding silangnya terhadap SEC meskipun komunitas SRP merayakan penyelesaian kasus Ripple versus SEC yang telah lama ditunggu-tunggu. Pengacara Mark Vogel itu menegaskan bahwa gugatan hukum tersebut tidak akan sepenuhnya berakhir hingga komisi tersebut membatalkan bandingnya. Nah, jadi Komisi Sekuritas itu juga harus membatalkan bandingnya ya. Mengapa gugatan SRP belum berakhir? Nah, mantan pengacara SEC Mark Vogel itu memberikan pandangannya yang bertentangan dengan klaim gembira bahwa gugatan SRP telah berakhir. Nah, dengan menyatakan bahwa kasus tersebut masih belum terselesaikan. Menurut gugatan Ripple akan terus berlanjut hingga SEC itu memberikan suara untuk membatalkan banding mereka. Namun dalam postingan X, ia menyatakan keyakinannya bahwa SEC pada akhirnya akan membatalkan bandingnya yang mengarah pada penyelesaian akhir kasus tersebut. Nah, kalau nanti SEC itu udah ngebatalin bandingnya gitu bro ya atas tuntutannya terhadap Ripple, maka di sini kita akan melihat 100% cash ini akan berakhir. Cash ini akan berakhir dan 100% juga pintu tol bagi SRP akan terbuka selebar-lebarnya ya. Untuk saat ini kan ibarat mobil gitu ya kan, SRP itu ibarat mobil, dia itu udah berada di pintu tol ya, di mulut pintu tolnya. Tapi saldo e-tolnya
habis gitu ya, saldo e-tolnya habis. Jadi palangnya itu belum bener-bener kebuka kan, masih ketutup. Mau nyari-nyari dulu lah untuk isi saldo e-tol. Kurang lebih seperti itu bro ya. Jadi nanti kalau dia udah dapet saldonya, dia udah bisa ngebayar plus ya pintu gerbang terbuka dan lepas landas. Begitu pula untuk cashnya ini ya, itu adalah contoh sederhananya ya kan seperti itu. Kalau cashnya ini udah 100% selesai, maka institusi-institusi yang saat ini sedang wait and see menunggu nih hasil keputusan 100%-nya ya langsung bisa masuk. Untuk saat ini kan udah banyak yang masuk ya bro ya, seperti sektor perbankan yang ada di Jepang ya, itu juga udah mulai ngadopsi atau kerjasama dengan Ripple ya bro ya, yang dimana bertujuan untuk melakukan transaksi lintas batas. Udah ada satu perbankan yang ada di Jepang kalau nggak salah ya bro ya. Jadi kita tinggal menunggu aja ya kasus ini benar-benar selesai 100%. Nah, pengembang ini telah menimbulkan pertanyaan tentang ruang lingkup pemungutan suara SEC sebelumnya, khususnya apakah itu mencangkup otorisasi untuk membatalkan banding ketika mereka menyetujui penyelesaian. Pengacara SRP Bill Morgan menanyai ya Mark Vogel tentang hal ini. Bertanya-tanya apakah pemungutan suara baru diperlukan karena perjanjian penyelesaian sifatnya bersyarat dan ketentuannya tidak sepenuhnya. Menariknya, Vogel menjelaskan bahwa suara SEC untuk mengesahkan perjanjian penyelesaian tidak serta-merta berarti mereka juga telah memiliki untuk membatalkan kasus tersebut. Mengakui sifat situasi yang tidak biasa, ia menyoroti ketidakpastian seputar apa sebenarnya yang dipilih SEC. Ia menyatakan bahwa mereka memilih untuk mengesahkan perjanjian penyelesaian, membatalkan kasus begitu saja adalah tindakan yang berbeda. Meski begitu, kami tidak tahu persis apa yang mereka pilih akan menjadi hal yang tidak biasa jika mereka memilih untuk menyetujui kedua opsi secara bersamaan, tetapi tidak ada yang normal dalam hal ini gitu ya. Apakah penyelesaian dengan SEC itu merupakan kesalahan dalam gugatan hukum? Nah, penyelesaian bukan berarti pengakuan kesalahan. Sebagian besar perjanjian penyelesaian dibuat tanpa pengakuan tanggung jawab. Ripple tidak pernah mengakui bahwa penjualan ke lembaga merupakan kontrak investasi. Nah, selain itu Morgan membantah argumen bahwa kemenangan utama Ripple terletak pada kesimpulan bahwa SRP bukan sekuritas yang digunakan secara eceran ya. Mengapa interpretasi ini tidak akurat? Ia menambahkan bahwa kemenangan penting bagi Ripple berasal dari putusan Hakim Torres bahwa SRP sendiri bukanlah sekuritas, sebuah temuan yang didasarkan pada penalaran pengadilan ya sebelumnya ketika kedua belah pihak menunggu keputusan Hakim Torres atas mosi bersama mereka ya. Ya pada dasarnya kalau nanti case ini berakhir ya bro, poin pentingnya atau poin benang merahnya kenapa SRP itu masih cenderung tertahan di area kepala $2 something, yaitu bro masalah terbesarnya kan belum benar-benar selesai ya. Kasus antara SEC dengan Ripple itu belum benar-benar 100% selesai. Kalaupun nanti 100% selesai, saya kira harga daripada SRP itu bisa lah ya di 5 sampai $10 ya, entah $5, $6, $7 itu sampai range harga $10. Ya antara range itu bisa kali ya. Oke, yang intinya tetap disclaimer ya bro ya, dan salam cuan.